Kos-kosan ya Bang ya? Warung makan itu. Iya. Azhara tuh rumah makan legend itu. Iya, zaman kita itu 3.000 udah dapat makan. Buset. Udah kenyang. Sampai sekarang, Bang. Oh, ada yang sekarang juga. Oh, iya. Azhara tuh yang menyelamatkan mahasiswa untuk bisa bertahan hidup kuliah. Karena murah makannya. Nah, terus ada satu lagi nih, Is. Kenalin, Is. Apaan tuh? Ada Bang Rafid. Oh iya, ada Bang Rafid. Halo Bang Rafid. Bang Rafid. Halo. Wah. Ini lagi dalam perjalanan nih. Oke, lagi dari perjalanan. Lagi perjalanan, Berarti Bil. kita nanti dulu aja lah ya, Bang Rafid kenalannya. Iya, Ini bisa. ada Bang Ogi juga nih. Mana Bang Ogi? Bang Ogi. Mana Bang Ogi Udah tadi? hilang. Hilang. Mana tadi? Dipanggil ngilang dia. Ya udah kita Udah, ini Bil, dulu aja lah, mungkin Is. bisa mulai dulu, Bil. Ya, mulai dulu. Oke. Gimana nih, Is? Kan Pak Is nih yang punya acara nih. Jadi sebutin dong kita sekarang nih mau ngapain aja, Is? Apa aja nih acara hari ini? Oke. Acara hari ini yang pertama bisa Bang Reza dan Bang Igi cerita nih gimana sih awal mulanya terbitnya ke Unsud gitu. Gitu. Oh, sip. Ya, gimana Gi? Ya, mulai saya dulu ya, bisa nambahin lebih lengkapnya seperti justru malah kalau bisa dibilang Gigi yang lebih sepuh dari saya untuk seputar sejarah Himakal. Oh, Mantap. Sedikit aja ya untuk buat latar belakang kenapa Himakal ini terbentuk dari tahun 2000 itu. Namun sebelumnya saya mau ini dulu deh, kenalin diri lebih dalam lagi ya, karena tak kenal maka katanya tak sayang. Tak sayang. Ya, buat teman-teman semuanya, saya memang waktu itu diamanahkan sebagai ketum Himakal angkatan pertama, periode pertama gitu ya, pada saat itu yang memang 2010, dan saat ini sekarang saya pun juga statusnya dulu masih mahasiswa, sekarang ini saya juga statusnya masih mahasiswa juga, nggak sama seperti teman-teman lah, masih belajar, belum berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Namun posisinya doang tempat yang beda. Emang sekarang lagi dikasih amanah untuk studi di Wilhelmshaven di Jerman, dan tinggalnya sekarang di Bremen dari 2016, dan studinya lagi masuk ke studi S3. Jadi mungkin buat teman-teman yang saya tipikal orangnya yang tadi kalau misalkan mahasiswa tuh ada yang tipikalnya study oriented, ada yang tipikalnya organisatoris atau apapun itulah. Nah itu saya termasuk yang orangnya yang pengen banget belajar gitulah, untuk buat ada sebuah hal yang dihasilkan nantinya ketika udah sampai mentok gitu. Nah itu saya bisa dibilang kayak gitu. Jadi mulai dari S1 di Unsud, kemudian selesai 2012, kemudian S2-nya di IPB, ambil master, alhamdulillah dapat beasiswa dari Dikti juga waktu itu. Sampai 2015 masuk lagi, 2016-nya ya alhamdulillah dapat beasiswa dari DAAD Jerman untuk bisa lanjut dan sampai di sini sekarang. Dan masih bertahan, statusnya masih mahasiswa, udah dedengkot. Apalagi ya? Ya, lulus, insya Allah bisa sidang. Mohon buat semuanya. Amin. Setelahnya mudah-mudahan ya kita bisa ketemu lah, nggak cuma di online kayak gini, bisa ketemu darat ya. Mudah-mudahan. Amin. Itu seputar perkenalan. Apalagi istri, alhamdulillah baru satu. Aduh. Alhamdulillah. Dari saat Alhamdulillah ya Bang. Lihat Is, kayaknya masih punya rencana nih. Belum tahu. Masih berencana Tadi nih. kasih kesempatan 4 ya katanya, dikasih kesempatan. Iya. Ya, sekarang alhamdulillah baru satu. Dan insya Allah sih
karena sekarang masih dibilang merasa belum begitu adil, udah satu dulu aja lah ya. Oh iya, siap. Siap Bang, siap. Anak satu, alhamdulillah sekarang umur 8 bulan. Ya mungkin itu sih bareng-bareng sekarang masih tinggal di sini. Dan kalau misalkan emang ada liburan pulang ke Indonesia, kita ketemu silaturahmi bersama ya. Ya mungkin kalau ngejelasin tadi seputar kenapa gimana terbentuknya ya tadi dari 2010. Jadi itu saya masuk 2008 itu memang kalau misalkan dibilang suasana untuk suka berorganisasi di FPIC enggak dulu namanya bukan FPIC, JPK itu sendiri itu belum begitu panas gitu, bahwa teman-teman tuh diarahkan untuk ya kita di masa kuliah ini sebagai mahasiswa kita juga harus benar-benar menggali potensi dan kita pun kasih seperti aroma sana seperti itu untuk berorganisasi belum begitu muncul dari ketika saya masuk ospek itu bareng sama Gigi. Yang ada itu paling UKM ya, ekstrakurikuler tuh UKM ya. Iya, UKM gitu itu baru beberapa, dan itu pun juga nggak begitu aktif, kayak UKM kerohanian, LDK kayak gitu. Terus habis itu ada kewirausahaan segala macam, dan itu ya cuman UKM Expo ada ya cuma sekedar menyambut doang, setelah itu tidak ada kegiatan sama sekali. Ya hanya beberapa saja yang aktif. Itu sekelumit dari 2008, nah sehingga itu bisa mengarahkan kita jadinya penasaran kok kayak gini sih rasanya, sedangkan banyak teman-teman yang dari jurusan lain yang kita masuk bareng-bareng dari SMA-nya gitu ya, dia terima jurusan lain, dia punya cerita yang berbeda gitu, dia punya cerita, gue ada himpunan dong, gue punya masuk ke dalam himpunan, ada himpunan jurusan, himpunan kemudian ada UKM jurusan, ada UKM universitas, malu kagak dapat informasinya. Nah itu jadi penasaran loh, kok ada model-model kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk lebih banyak aktifnya di luar, ikut ke kegiatan-kegiatan yang skalanya kampus gitu, universitas, atau yang skalanya di ekstrakurikuler, bukan di UKM yang sifatnya eksternal gitu. Jadi ikut organisasi masyarakat dan lain-lainnya, yang mana kita melihat bahwa di JPK itu sendiri belum ada apa-apanya gitu. Jadi ya cobalah kita nyari pengalaman di luar dulu aja, karena ya itu yang mungkin kita bisa waktu itu. Yaitu setelah 2 tahun, saya juga akhirnya aktif juga di salah satu UKM juga, kemudian juga di tingkat universitas juga, dan ada di organisasi eksternal juga gitu ya. Karena ngelihat teman-teman yang berasal dari SMA juga aktif-aktif di sana, ya akhirnya ikut-ikutan aja lah supaya bisa ngisi waktu luang. Mau ngapain lagi kan, mahasiswa merantau dulu di PWT selain kuliah, mau ngapain lagi gitu. Ya, akhirnya aktif lah di sana sampai akhirnya 2010 muncullah keinginan untuk buat, kita udah ngerasa masa sih gini-gini aja gitu kan kampus, dan muncullah ada Gigi juga, kemudian yang aktif juga, nanti bisa cerita juga gitu ya, di UKM universitas, dan akhirnya ya beberapa dari angkatan kita gitu ya, itu punya keinginan untuk buat membentuk sebuah keluarga besar gitu, dan itu pun juga didasari dari acara tahunan yang mana setiap kali kita ospek pada saat itu 2008 itu kita nyambut kita itu disambut 2008 disambut oleh angkatan 2007. Nah 2007 itu angkatan pertama di Ilmu Kelautan. Itu kita disambut pada saat setelah ospek itu dalam penyambutan prodi kan dulu masih Ilmu Kelautan itu. Itu kita disambut di buka puasa bareng, terus dikenalkan ini loh Ilmu Kelautan seperti ini. Kemudian ini orang-orangnya, teman-temannya, dan itu rencananya dilakukan selama per tahun gitu, dan 2007 ke 2008 tiap tahunnya, 2008 ke 2009, dan mau masuk ke 2010 itu karena memang tradisinya itu setelah ospek dan sekalian waktu buka puasa, itu tahun 2010 itu udah masuk bukan waktu buka puasa lagi gitu, bukan masuk bulan Ramadan, dan kita pengen momen-momen itu nggak hilang gitu ya. Jadinya
kita kepikiran, loh gimana nih caranya nih buat bisa ngumpulin teman-teman, tapi yang cari momen yang paling mudahnya seperti apa gitu. Dan akhirnya ya mulailah untuk buat kita coba untuk ngebentuk gitu ya, ngebentuk sebuah keluarga besar ilmu kelautan namanya dulu gitu ya. Nggak cuma per angkatan saja, tapi kita mencoba untuk buat lebih besar lagi karena melihat ya kita ngerasa di jurusan-jurusan lain juga modelnya ada seperti itu, dan kita pengen sekalian lah di kampus ini sendiri punya himpunan juga, masa sih nggak ada. Dan akhirnya ya Himakal itu terbentuk, mulai dirumuskan itu tahun 2010, Oktober 2010 kalau nggak salah itu. Mulai awalnya dirumuskan, kita duduk bersama-sama sama dari angkatan 2007, 2008, 2009, dan 2010 pada saat itu untuk buat kita nyambut bersama-sama untuk persiapan angkatan 2011. Dan ya disitulah mulai awalnya kita coba ngurumusin bareng-bareng, dan pemicu lain juga selain di JPK sendiri UKM, kemudian sempat ada panas-panasnya juga pengen membentuk BEM. Jadi adanya keinginan buat keluarga mahasiswa JPK itu sendiri ingin bentuk BEM, kemudian ya nggak tahu kabarnya seperti apa, dan kita lebih mikir bahwa ya dengan ilmu kelautan ini kayaknya lebih enak, lebih fokus untuk kekeluargaan sesama ilmu kelautan dulu supaya lebih akrab, dan akhirnya kita fokusnya ke sana untuk membentuk himpunan. Dan ya itulah akhirnya lintas angkatan 2007 sampai 2010 kita awal Oktober bentuk, kumpul bareng-bareng di PKM, kemudian ngerumusin visi misi bareng-bareng sampai akhirnya tanggal 13 sampai 15 Januari kita mulai musyang, dan ya disahkanlah itu Himakal di awal Januari 2011. Gitu sih kurang lebihnya. Dan agenda pertama itu ya pada saat itu adanya coastal cleaning up. Nggak tahu di sekarang masih ada nggak ya? Itu kita ke pantai Cilacap ya, Gi ya? Teluk Penyu. Tanjung mana? Teluk Penyu. Teluk Penyu, dan itu pun juga kegiatan itu sebagai penyambutan juga untuk mahasiswa baru 2011 juga, dan itu setahun setelahnya gitu ya. Jadi kita disahkan Januari, kemudian persiapannya itu sendiri untuk buat bagaimana menyambut. Kok lama banget gitu kalau misalkan ditanya, ini kepengurusan baru mulai agenda pertamanya bulan September, terus yang lainnya sebelumnya ngapain gitu kan. Nah itu memang perjuangan kita yang memang pada saat awal-awal itu sendiri kita masih belum bingung mau gimana-gimananya, nanya sana-sini, dan bagaimana mengumpulkan teman-teman yang memang belum terbiasa dengan suasana berorganisasi gitu ya. Nggak banyak teman-teman yang akhirnya memilih untuk ikut berorganisasi di luar kampus, apalagi di luar prodi gitu ya, karena memang suasana yang terbentuk pada saat itu ya cuman ya kayak anak sekolahan aja gitu, lebih sepi lagi malahan kan. Kalau sekolahan juga ada ekskul juga gitu. Nah itu kurang begitu terbentuk akhirnya untuk buat bagaimana teman-teman terbiasa dalam berorganisasi, dan ya itulah akhirnya kita berusaha untuk buat menyamaratakan, membiasakan untuk gimana berkumpul, bikin sebuah program, dan ya komunikasi yang ada terbentuk, dan itu yang akhirnya timbul diputuskan untuk 3 bulan setelah dari musyang itu baru adanya musker. Kemudian setelah itu baru diputuskan untuk September untuk buat persiapan coastal cleaning up dan nyambut maba. Itu sih untuk buat awalan ya, awal terbentuknya sendiri. Mungkin ntar Gigi bisa nambahin juga dari informasi yang ada. 10 tahun nginget-nginget bingung juga. Iya, sebenarnya kalau gue lebih ke ini kali ya, karena bisa dibilang gue yang di balik layar nih. Gue nggak pernah menjabat jadi ketua di sana. Terus karena ya kebetulan yang mengawali ide-ide Himakal ini itu
dari teman-teman di lingkungan gua di kosan dulu ya, teman-teman angkatan 2008. Kemudian apa ya, lebih mungkin gue lebih cerita kendalanya ya, kan kalau dengar dari Reja mungkin kelihatannya mulus banget nih kita, tahu-tahu ngumpul, tahu-tahu kebentuk nih gitu. Kalau di gue sendiri sebenarnya ini tradisi juga. Mungkin angkatan-angkatan sebelumnya gue hampir setiap tahun, dari tahun berapa itu, 2013 kalau nggak salah, dari mulai Rido, Tito, terus Rifat, sampai terakhir gue Damar, itu setiap tahun gue ke kampus, gue masih diskusi sama kayak gini, gue cerita masalah sejarah. Itu sampai terakhir gue si Damar. Kenapa gue cerita kayak gini ya, karena biar apa ya, tongkat estafet semangat ini nggak bakalan sampai dilupain sama generasi di bawah gitu. Cuma begitu 2000, kalau nggak salah 2016 ke sini itu karena kesibukan juga, gue juga yang tadinya mobile bisa balik ke Jawa setiap 2 minggu, setiap 1 bulan, kemudian sekarang gue harus stay di Bali, jadi nggak bisa ya, akhirnya gitu. Ya intinya untuk dari awal sendiri itu ide-idenya sebenarnya dari teman-teman seangkatan yang gelisah. Sebenarnya di kampus ini kita ngapain sih kok kuliah doang, kuliah berangkat balik nongkrong main game udah gitu doang. Terus sebagian besar juga kayak gua, Renja juga, gua di sketsa dulu, gua aktif di sketsa, terus pas di sketsa juga udah mulai jenuh, itu gue pengen balik ke kampus, tapi di kampus gak ada rumah. Dan ada teman-teman 2007 juga waktu itu yang punya perasaan yang sama, ayolah balik kita ke kampus, kita bangun kampus. Itu teman-teman dari ini juga MSP kalau nggak salah, si Arbi yang ngajakin buat di kampus, tapi kita agak sejalan nih, karena dia pengennya BEM, sedangkan gue pengennya kelautan aja nih. Akhirnya mulai dari sana ada cerita-cerita BEM mau dibentuk lagi golongannya. Anak 2007, Reja mungkin gabung juga di sana ya. Terus akhirnya gue sama teman-teman, udahlah kita ke kelautan aja, nggak usah gabung ke sana dulu, atau kelautan kita juga nggak beres nih, kita nggak punya keluarga, teman-teman yang lain punya keluarga, kita mau balik ke kampus sepi nih, kampus gini-gini aja. Nah akhirnya bawalah obrolan ini ke ranah yang lebih besar. Kemudian kebetulan ada juga teman-teman dari 2009 yang ingin menghidupkan diving club, karena dulu yang punya diving club itu baru biologi. Nah, kemudian anak-anak, ayo kan bikin diving club di kampus. Terus ada hal-hal yang lain juga yang sebenarnya jadi pemicu. Nah intinya dari situ kita sudah punya nih tujuan yang sama. Gimana caranya sekarang kita menyatukan ini? Akhirnya mulailah itu digodok tuh di kosan. Ayo kita bikin gini. Mulai bagi tugas. Nanti lu ngajak ya teman-teman lu ya yang segeng ya. Anak 2008 nanti suruh ngajakin beberapa anak 2008, anak 2009 diajakin anak 2009. Dan itu memang satu geng dulu, bukan satu geng sih. Ya satu kelompok itu aja. Cuman memang ya lumayan lah. Kemudian ada maba juga 2010. Nah, akhirnya dari sana mulailah kita merumuskan kita harus mulai nih gerakan yang lebih besar lagi. Kalau nggak salah ingat tahun 2010 bulan Oktober mulai kita kumpul di PKM, pindah-pindah pokoknya. Di PKM kalau di pendoponya dipakai, kita pindah ke ruangan yang lain. Atau kalau nggak ada di ruangan, kita pindah ke kampus. Pokoknya dimanapun ada tempat yang kosong, itu kita pakai buat diskusi. Intinya dengan tujuan yang yaitu kita mau menjadikan kawasan ini jadi satu. Dan dari bulan Oktober itu masih ada beberapa kendala-kendala lagi karena kesibukan juga teman-teman di organisasi di luar. Kemudian juga waktu itu kepotong ada erupsi Merapi, dan karena beberapa teman ada yang gabung ke
volunteer lah, kayak gue sama Reza juga ikut volunteer, kemudian banyak kepecah-pecah lagi, akhirnya kita baru bisa join lagi lebih intens lagi di bulan Desember. Setiap bulan itu hampir setiap malam kita udah nggak jauh-jauh udah obrolannya dari pembentukan organisasi. Itu belum ada nama, pokoknya kita mau bikin organisasi ilmu kelautan, jalan ayo. Sampai awal Januari kalau nggak salah, lupa tanggalnya, sekitar tanggal 5 kalau nggak salah ya, itu kita voting, kita mulai cari nama. Kita mulai cari nama untuk ini, ada HMIK, ada banyak pokoknya yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Tapi akhirnya kita berujung di satu nama, yaitu Himakel. Nah akhirnya dari awal Januari itu kita ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya kita putuskan di tanggal 13 itu kita mengadakan musang yang pertama. Itu yang datang pun paling sekitar 20 orang kayaknya kalau nggak salah. Itu dari geng-geng yang dari awal itu kita ajak gitu loh. Ada 2 orang 2007, kemudian 2008 ada beberapa nggak sampai 10 orang, kemudian 2009 juga sekitar 6-7 orang, kemudian ada 2010 juga sedikit, nggak terlalu banyak. Nah dari situ jadilah kita himpunan mahasiswa ilmu kelautan dengan ketua Bapak Reza, dengan kepengurusan yang ala kadarnya, benar-benar ala kadarnya. Kita ADART dulu gabungan, kalau bisa dibilang. Kita bawa ADART itu dari organisasi masing-masing. Saya background dari sketsa, saya bawa dari sketsa, saya bawa pemikiran dari sana. Reza dari organisasi di luar, dia bawa juga dari organisasi luar. Teman-teman yang lain juga sama. Intinya kita menyatukan itu, dan jadilah ala kadarnya itu. Tapi alhamdulillah setelah itu mulailah kita dan ada kendala-kendala juga, nggak semulus itu setelah terbentuk kemudian pengurusannya jalan, itu enggak, sama sekali jauh lebih berat daripada sebelum membentuk Himakel. Karena apa? Karena kita juga harus mengenalkan. Anak-anak belum tahu apa itu sih Himakel, karena ya itu baru beberapa orang aja yang kita ajak. Walaupun kita sudah gaungkan itu, cuma kan mereka masih apatis karena belum ada iklim organisasi di kampus. Dari situlah kita pelan-pelan, kayak gue beberapa kali nyebar kuesioner, lu tau nggak sih masalah Himakel, apa yang lo tahu tentang Himakel, apa yang lo pengen tentang Himakel, itu gue sebar kuesioner beberapa kali, 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Gue dulu di Litbang, kalau sekarang mungkin PSDM namanya ya, gue di Litbang dulu, dan itu gue yang bikin kuesioner itu untuk mengenalkan Himakel di lebih dalam lagi. Dan itu proker belum banyak, karena kita ya memang belum ngerti kita mau ngapain sebenarnya. Kemudian di bulan libur lebaran tahun 2011 itu gue ditelepon sama Reza, lebaran terkaitlah kita berdua. Ingat banget, dia ngajakin buat bikin coastal clinic. Jadi si Reza, itu masih puasa ya, Jaya? Itu masih puasa. Gue diajakin bikin coastal clinic up, dan itu baru berdua banget. Dan yang dampingin kita itu cuma sekretaris sama bendahara. Gue aja berempat itu, kita mulai bikin gini. Akhirnya setelah lebaran kita baru bisa gerak lagi. Kita rencanakan si coastal clinic up ini untuk panitia sekarang. Dan dari sana kita kerahkan pengurus-pengurus ini yang sama-sama belajar, yang sama-sama nggak ngerti awalnya. Udah, yuk kita cari dana. Kita sama sekali mulai dari 0 rupiah. Himakel itu dimulai benar-benar dari 0 anggota dan 0 rupiah. Itu dari sana kita belajar banyak banget. Kita masuk ke Pertamina, kita masuk ke PLTU, kita masuk ke dinas, pokoknya ke dinas juga kita masuk. Dana yang awalnya paling dapat 300.000, dapat 200.000 itu udah seneng banget kita bisa dapat dana gitu. Dulu yang kalau
praktikum pakai motor, oke, besok ada yang pakai motor, ada yang pakai, kita sewa truk dari Brimob kayak gitu. Akhirnya jalanlah, jadilah itu si Coastal Cleaning Up itu. Alhamdulillah kita dapat support dari banyak pihak juga. Kemudian setelah dari setelah dari Coastal Cleaning Up, alhamdulillah kita juga punya rencana yang lain. Waktu itu kita bikin mangrove replant pertama, itu di angkatan kita juga. Mangrove replant itu dulu alhamdulillah juga banyak support dari luar. Kita dari kehutanan kita dapat bibit, kemudian dari Dinas Pariwisata kalau nggak salah kita juga dapat supportnya. Kemudian pertama kalinya Himbakal dapat support paling besar itu dari Odira Power. Itu kebetulan bapaknya anak kelautan ada yang salah satu petinggi di Odira Power. Dapat tuh 3 juta atau 5 juta gitu ya, Jaya. Pokoknya nominalnya lumayan lah. Kita begitu itu masuk, udah surplus kita. Himbakal bisa jalan ke depan udah agak lega. Alhamdulillah banget itu dengan kita bikin acara kayak gitu bisa menghidupi Himbakal minimal untuk 1 tahun ke depan. Nah setelah angkatan pertama, angkatan kedua juga nggak kalah berat sebenarnya karena memang masih membangun. Karena gini yang gue terapin dulu untuk membangun sebuah organisasi itu minimal butuh 3-5 periode. Karena apa? 3-5 periode itu 3 tahun pertama ini untuk membangun nama. Gimana caranya mengenalkan si Himbakal ini baik keluar maupun ke dalam, itu penting banget. Kemudian setelah tahun ketiga, di tahun keempat dan kelima ini biasanya ini masa-masa puncaknya. Karena apa? Organisasi udah mulai dilirik sama orang, udah mulai dilihat sama orang-orang, sudah mulai terbiasa dan tahu nama si organisasi. Nah, di kepengurusan kedua kita masih periode berat itu. Anak-anak juga masih belum terlalu kenal, masih program kerjanya juga kita juga masih ngambang mau ngapain. Paling ada pencapaian yang agak lumayan waktu itu kuliah umum dengan Prof. Hoki dari masih ada kalau nggak salah. Kemudian masuk ke periode ketiga itu juga berat banget. Sayangnya ketuanya ini nggak ada. Karena di periode ketiga ini kita pertama kalinya kita bikin muslim musyawarah luar biasa. Karena ketua yang pertama, jadi di situ juga pertama kalinya kita bikin wakil ketua. Oke, cerita dulu deh kenapa kita bikin wakil ketua di periode ketiga. Enggak dari pertama. Dari pertama dulu kita nggak terlalu butuh wakil ketua, tapi memasuki periode ketiga setelah Bang Reja ini dia daftar di Himitekindo, mendaftarkan ilmu kelautan unsur ini ke Himitekindo, kita tuh udah mulai mengarah ke jalur yang lebih besar lagi. Kita udah punya tujuan yang lebih besar lagi nih, Himitekindo. Jadi di periode ketiga ini kita siapkanlah kader. Kita siapkan kader yang terbaik, kita siapkan. Lalu waktu itu ada Bangun sama Abbas Hari Farhat. Nah, dari situlah terbentuk ketua dan wakil ketua. Dan Abbas ini, Hari Farhat ini memang sudah kita proyeksikan dari awal untuk menjadi sekjen Himitekindo. Karena kemampuan dia yang kita lihat, oh bagus nih anak. Oke, kita proyeksikan dia jadi sekjen Himitekindo di kemudian hari gitu. Karena itu target kita. Jadi saat itu kita taruh si Hari Farhat ini di wakil ketua, bukan jadi ketuanya. Nah, ketuanya Bangun, tapi wakil ketuanya si Hari Farhat. Kenapa kita taruh di wakil? Itu juga politis juga, karena si Hari Farhat ini dia harus disiapkan untuk mengurus internal organisasi. Ini belum ada pengalaman internal organisasi, makanya kita siapkan dia di wakil ketua untuk menyiapkan internal organisasi. Karena nanti dia juga harus belajar untuk di Himitekindo ini. Nah, tapi di tengah jalan baru beberapa bulan si Bangun sama Farhat ini menjabat, si Bangun mengundurkan diri dari
ilmu lautan. Dia diterima di Akademi Imigrasi kalau nggak salah. Akhirnya dia mundur dan Abbas yang harus naik. Dan dari situ mulailah banyak drama sebenarnya. Ini kalau ada Hari Farhad di sini mungkin dia bisa cerita nih masalahnya dia kayak gimana. Karena udah mulai banyak nih ditinggal sama ada yang komen tuh Sandy Priyono, dia saksi mata juga kali ya. Pokoknya dari angkatan ketiga ini, periode ketiga ini, periode beratnya Himakal itu diuji. Benar-benar Himakal ini diuji baik internal maupun di eksternal, baik secara organisasi maupun secara personal di Hari Farhad juga. Kemudian mungkin periode selanjutnya biar Bang Reza lagi yang cerita. Karena ini masuk periode emas, jadi biar Mas Reza aja yang menjelaskan. Ya, ini ada Lutfi juga kayaknya ya. Tadi saya lihat di sini ada Lutfi juga, ada Sandy juga, mungkin bisa ngasih tahu gimana lebih lengkapnya. Ya kurang lebih sih saya ya kelihatan tadi ya yang mana yang sepuh, yang mana yang mana yang sepuh, yang lebih tahu sejarahnya seperti apa. Jadi ya masa itu emang tipikalnya itu ya. Kenapa saya dipilih? Saya memang lebih orangnya yang suka ngomong di depan gitu. Jadi yang lebih suka vokal untuk dan juga lebih suka untuk buat bagaimana nge-manage pada saat itu. Namun kalau misalkan orangnya yang lebih suka di balik layar, kemudian yang benar-benar pendekatannya secara personal, kemudian ngomong diskusi sama anak-anak yang lebih pendekatan ke hati, nah itu gigih orangnya. Jadi makanya kita pada saat itu ya kepikiran Himakal baru kebentuk tahun pertama gitu ya, bayangin tahun pertama itu di akhir-akhir itu sendiri gitu ya, pada saat setelah acara Mangrove Replan, kemudian di akhir kepengurusan saya dapat kabar informasi dari teman di Undip gitu untuk buat ini Himitekindo mau ngadain Munas ke-9 waktu itu di Makassar. Dan saya langsung kepikiran, wah ini udah momennya nih, saatnya nih untuk buat gimana juga sekalian mumpung masih panasnya juga Himakal terbentuk, sekalian langsung didaftarin ke nasional. Ngomong sama orang-orang, modal nggak ada sama waktu itu tuh, nggak ada modal buat pergi tiket ke sono, nggak ada. Kemudian akhirnya ya curhat aja waktu itu kocak banget dah. Ya akhirnya curhatlah ke dosen waktu itu, Bu, ini kebetulan alhamdulillahnya juga dosen kita juga ada beberapa yang memang dosen muda yang memang juga aktif dan perhatian terhadap bagaimana teman-teman itu untuk membangun organisasinya gitu. Kayak Bu Rianti itu, saya karena memang Bu Rianti, beliau juga pembimbing saya, sekarang kolega kita. Jadi sama-sama lagi S3. Beliau itu saya curhat gitu kan, curhat kalau misalkan Bu ini Himakal alhamdulillah udah sukses jalannya, kemudian juga tapi ada informasi nih Bu, kalau misalkan ada Munas untuk buat skala nasional gitu. Terus langsung Bu Rianti karena memang dulu juga di Undip aktif juga dalam keorganisasian, oh ya ikut aja itu Reza, bagus gitu. Iya Bu, tapi kita bingung juga ke sono gimana buat modal segala macam. Langsung aja Bu Rianti, ya udah pakai uang saya dulu aja gitu. Nanti Reza ganti kapan-kapan ya, ngomong kayak gitu. Masya Allah, langsung tanpa adanya ngomong tendeng aling-aling ya. Kalau misalnya bahasanya itu nggak boleh ada embel-embel segala apapun itu segala macam, nggak mikir, langsung aja pakai uang saya dulu aja. Reza berangkat beli tiketnya, nanti saya pesenin. Yang penting Reza berangkat dulu untuk buat daftar. Saya udah ada kepikiran untuk buat ngajuin ke pembantu rektor waktu itu untuk buat bagaimana memperjuangkan bisa dapat duit untuk bisa mewakilkan supaya terdaftar sebagai anggota Himakal. Dan di situ belum dapat ada kabar segala jelasnya. Ya, mungkin kemungkinan 10% baru bisa diterima, udah putus asa. Namun di situ alhamdulillah Bu Rianti masuk di situ untuk membantu untuk buat ngurusin itu semuanya, dan ya akhirnya masuklah kita terdaftar di Himakal. Dan gak nyangka juga ketika itu juga itu salah satu menjadi kunci semangat buat teman-teman juga, salah satunya Abbas gitu ya, Lutfi, untuk buat oh beneran Kak itu buat jadi di ini gitu ya, masuk ke nasional. Dan itu akhirnya juga menjadi penunjang semangat buat teman-teman untuk benar-benar suka masuk ke Himakal dan juga bisa dapat network yang lebih luas lagi sampai tingkat nasional. Dan
untuk buat masa kelam, bukan masa kelam ya, masa tantangan kita itu sendiri dari 2008 sampai 2013 itu yang memang benar-benar perjuangan kita untuk bagaimana meniti karir Himakal itu sendiri. Yang pertama dikenal, kemudian yang kedua itu dijaga kekeluargaannya, dan yang ketiga itu sendiri bagaimana itu bisa tetap keberlanjutan gitu, adanya keterlanjutan itu sendiri. Dan alhamdulillah itu benar-benar dirasakan dengan kekompakannya teman-teman 2011, 2012, zamannya Rido, zamannya Sandy gitu ya. Nah itu itu yang menjadi tombak masa emasnya itu sendiri, sehingga akhirnya Abbas terpilih jadi sekjen ketika itu. Kemudian setelah lengser kepengurusannya, Abbas terpilih jadi sekjen. Kemudian Rido atau Tito yang jadi ketua dulu ya, Rido jadi ketua. Kemudian makin tinggi lah itu nama Himakal, adanya program ekspedisi, marine camp, segala macam. Dan mungkin teman-teman sekarang udah ngerasain juga gitu ya program-program turunannya itu sendiri dari Himakal yang ya seperti itulah. Akhirnya yang mulai dari nol sendiri kita bisa sampai sekarang. Dan saya kaget ngelihat apalagi khususnya sosial media teman-teman Himakal yang sekarang gitu ya. Zaman dulu mah kita pakai SMS-an gitu. Buat bikin, buat ngumpul juga susah. Itu aja pakai SMS-an ngumpul banyak itu udah alhamdulillah banget. Walaupun kadang-kadang hujan-hujan gitu ya, wah alhamdulillah banget, udah enak banget. Sekarang lebih mudah, bisa pakai video callan. Bahkan untuk buat nggak ada alasan lah untuk bisa hadir untuk kumpul bareng, itu adanya kendala nggak bisa gitu ya. Dan ya disitulah perjuangan kita. Dan sampai akhirnya titik puncaknya itu sendiri ya Himakal, karena Abbas jadi ketua, jadi Himakal jadi tuan rumah juga untuk buat Himitekindo. Dan setelah itu barulah suasana untuk buat panas-panasnya untuk membentuk organisasi, seperti adanya organisasi selam akhirnya terbentuk, kemudian BEM juga terbentuk di situ. Itu ya akhirnya terbawa atmosfer untuk buat teman-teman suka dalam keorganisasian, suka dalam membuat karya yang memang program-programnya menunjang dari pengalaman teman-teman semua, soft skill teman-teman semuanya. Dan di situ akhirnya terbentuk, dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang akhirnya terinspirasi untuk ingin tergabung dalam organisasi apapun itu. Dan khususnya untuk ilmu kelautan, akhirnya muncullah kekeluargaan himpunan mahasiswa. Ya, PDL-nya modelnya kayak gimana? Saya surprise banget, saya kaget bagaimana teman-teman memiliki kekeluargaan yang lebih lagi dibandingkan pada saat masa kita dulu. Dan itu sebuah kebanggaan gitu ya buat saya pribadi gitu ya. Adanya Himakal tetap ada dan makin banyak itu sendiri minatnya, itu sebuah hal yang memang patut diapresiasikan. Gitu sih. Mungkin kembaliin ke moderator dulu ya, capek nih ngomong mulu. Oke, silakan moderator. Kan judulnya bincang-bincang, takutnya mantar malah ceramah lagi kayak gini. Gak apa-apa kan, kita di sini ya, minta pengalaman ya Is ya. Iya dong. Iya, tapi makasih nih Bang Reza sama Bang Gigi udah share pengalamannya dari angkatan pertama Himakal. Terus tadi juga sempat dibahas ya Is ya, yang masalah kan yang pas perkenalan nih, Bang Reza kan tadi di Jerman tuh, terus Bang Gigi di Bali. Iya. Ya udah tanya Is. Kayak mungkin dari Kak Gigi dulu ya. Tadi kan Kak Reza sudah menjelaskan. Gimana kok bisa sampai di Bali gitu? Ceritanya gimana? Terdampar aja sih. Terdampar. Ya, dari sejak lulus udah di laut, jadi terus sekarang terdampar di Bali. Alhamdulillah udah hampir 4 tahun nih. Awalnya dulu dari mana ya? Mungkin lanjutan proyeknya Reza kalau nggak salah. Direkrut sama Bu Maria dulu. Direkrut sama Bu Maria untuk kebetulan waktu itu Unsud ada kerjasama sama LPPM Unsud itu ada kerjasama sama Salim Group. Sama Salim Group, kemudian di sana ada proyek rumput laut.
Kemudian awalnya kalau nggak salah Reja dulu yang jalan berangkat ke sana. Kemudian Reja balik karena cuma berapa 40 hari kalau nggak salah ya Reja ya. Iya 2 bulan apa ya? 2 bulanan lah. Kemudian di periode berikutnya kalau nggak salah langsung 2 itu di bulan September 2014 sama kan Lutfi berdua. Setelah itu selesai dari proyek di Batam di Salim Group selama hampir 2 tahun gue di sana. Dan ditawarin lagi ada proyek di rumput laut juga di Flores waktu itu, di Flores Timur di Larantuka. Nah kebetulan itu dulu konsultannya Indofood, gue masih direkrut juga dari konsultannya. Kemudian dan itu jadi project zero-nya perusahaan gue sekarang. Dulu perusahaan itu belum ada di Indonesia, karena perusahaan gue ini perusahaan PMA dari India yang memang baru banget masuk ke Indonesia, belum banyak relasi di Indonesia, belum banyak kenalan di Indonesia, dan gue diajak di sana, gue join di projectnya mereka masih project zero dulu, dan project itu masih banyak risetnya, bisa rumput laut sampai ke pengolahannya, dan akhirnya setelah disetujui projectnya akhirnya dibuatlah di Bali, bikinlah perusahaan di Bali. Di sini mulai dari kita ada perusahaan di perusahaan gua ini ada 2 divisi di budidaya rumput laut dan di pabriknya. Di rumput laut ada di budidayanya di lapangan itu ada R&D-nya juga selain di termasuk untuk di lab pabrik juga. Itu ada divisi R&D juga, dan kebetulan juga megang di R&D sama di budidayanya. Akhirnya sampai sekarang lah, sudah beberapa tahun. Mungkin teman-teman kalau mau riset masalah rumput laut, baiklah ke Bali, jalan-jalan, hampir berdua. Ya berarti tadi udah dikasih tahu nih, berarti kan Bang Gigi nih sekarang di Bali buat teman-teman kakak-kakak gitu kan yang baru lulus, ya bisa lah, monggo gitu ya Bang ya, ke Bang Gigi ya Bang ya, kontak aja ya. Ya, kontaknya ada di bawah. Oke siap, kontaknya ada di bawah. Siap. Cari dulu kontak itu. Oke teman-teman, sebelum kakak-kakak dan teman-teman sebelum dilanjutkan, mungkin kakak-kakak dan teman-teman bisa nyalain kameranya itu biar Oh iya benar tuh, bisa dinyalain. Biar tahu ya. Biar agak Iya rame. biar tahu. Jadi kan Kalau nggak cuma mukanya gitu. biar Kalau nggak kata cuma Pak Reza lihat kan- doang Bang Gigi sama Bang Reza ya. Jadi Bang Gigi sama Bang Reza, yang lain bisa saling lihat lah satu sama lain gitu ya. Betul. Iya, kan di sini juga ada di sini juga ada alumni lagi, Bil. Oh iya, siapa aja tuh? Banyak tuh. Wah, banyak tuh. Ini tadi sih yang Absen disebutin dulu Bang kali. Sandy tuh, Bang Sandy yang Nah, pakai Bang kaos Sandy. dari Makal ya Bang ya, yang keren banget itu. Weh, Hei, mantap. Sama kayak Bang Gigi, nah keren banget itu kaosnya. Mantap. Bangga gue, bangga. Kalau nggak dianggap sama pembina. Astagfirullah. Lagi gue ya. Baik, nanti jadi kita baik-baik. Tetap jangan balik ke laptop, balik ke laptop. Jangan dulu Bang, itu Bang. Nanti Jangan dulu, sabar, tahan. Jangan dipancing. Tahan dulu, Tahan Bang. dulu Bang, tahan. Hilang panik, hilang. Aduh, gue udah kena batunya, Gus. Lo aja dah. Terus ada siapa lagi, Bil? Iya ini Ada Kak Wahyu tuh. juga nih, Kak Wahyu. Ada Kak Wahyu. 14. Wakil. Halo Kak Wahyu. Halo. Terus siapa lagi? Is. Ada Kak Larida Elfarasita. Kak Farah. Kak Farah, terus ada Gue penasaran sama anak-anak 2019 nih. Oh iya yang 19 Oh, tuh 2019. kita Oh, nyanyi sama Bang 2019 Gigi. yuk. Yuk nyalain Yang paling kameranya. Nyalain kameranya yuk. Mana ini anak 19 nih? Oh, Iya. Rapi'i, mana Rapi'i? Nah, Oh, ada Kak Fania 19, juga tuh Kak. 2019 deh. Nah itu. 2019. Yang 2019 angkat tangan yang 2019.
Oh, angkat tangan. Enggak, enggak. Angkat Merasa semua. muda, merasa muda. Merasa muda. Menolak tua. Ingat umur, Gi, ingat umur. Astagfirullah. Anak udah mau 2 juga. Ya Allah. Mungkin enaknya juga kalau ada yang mau nanya-nanya, kita lebih ke diskusi aja kali ya. Nah, iya Iya, itu iya. boleh tuh. Boleh juga tuh. Mungkin langsung aja Bil buka sesi diskusi kali Ya, Bil. silakan buat siapa aja yang mau nanya gitu, silakan, monggo. Sebut nama, asal, enggak. Nama, NIM ya, Is, ya? Apa aja Is yang disebutin, Is? Kayak Nama, aku. nomor HP. Ya Allah, Nim. Dapat Nim gua hadiah berapa ya? nggak, Bir? Jadi nama sama Oke, itu aja Bil. Nama sama Angkatan langsung aja, Bil. pertanyaannya aja lah ya. Ya boleh tuh. Yo, yang mau Kak DJ nanya. mungkin mau nanya nih Kak DJ. Iya, Kak DJ nih, tadi katanya angkatan 19 nih, katanya mau nanya nih. Iya, Anak katanya mau 19 nanya kan? nih tadi. Bil, kalau anak 19 kita nggak manggil Kak, Bil. Oh iya, benar, Kita salah. manggilnya bukan Kak. Oh iya. Berarti Apa ketahuan kan yang tadi yang bohong siapa gitu kan? Iya, berarti ketahuan bohongnya siapa. Ketahuan yang bohong Itu siapa? kan Mungkin gini ya, kan selama mungkin ada yang ini nanya. selama ini jarang banget ada jarang banget ada teman-teman mahasiswa yang kontak ke alumni yang udah lama nih, yang udah jauh. Maksudnya kalau yang selisih 1-2 generasi sih mungkin masih oke lah. Tapi yang sudah jauh, kita jarang banget nih dengar informasi apa, pengennya kayak gimana. Udah tinggal kalau memang teman-teman mahasiswa ini butuh sesuatu tentang keilmuan, tentang informasi apapun yang berkaitan lah dengan bidang kita, itu nggak masalah kalau kalian mau kontak teman-teman alumni. Kayak Bang Reza yang butuh beasiswa mungkin ke Eropa, gimana caranya? Nah, Bang iya Reza tuh. lah bisa ditanya. Atau Bang Dika, Kak Dika. Kemudian yang mau ke US ada si Raffi. Kemudian mau beasiswa ke China nih kayak Bang Damar, bisa langsung kontak ke dia. Nggak masalah. Pokoknya gimana sekarang jangan ada gap lah di antara kita nih, di antara alumni sama mahasiswa. Kita ini sama, cuma beda masuknya aja ke kelautan gitu aja udah. Cocok, Bil. Bagus itu, bagus. Mantap tuh dengerin teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik yang tersayang. Kalau mau nanya aja. Kapan lagi kan? Jangan Kapan malu-malu. lagi? Kapan lagi ngobrol sama kakak tingkat yang bedanya Nah, jauh? itu. Wah, Lagi tuh Bang jauh Reza sama banget Bang pasti. Gigi udah senyum-senyum, udah siap jawab itu kayaknya tuh kalau mau ditanya-tanya tuh. Udah siap banget Soalnya itu. aja bukan kakak tingkat. Kagak ada yang nanya, saya yang nanya aja kali ya. Guru. Aduh. Sekarang ada ini berapa orang jumlah pengurus Himakel total? 46 ya Is ya di itu ya Is ya, di Empat- grup. Di grup ada 46. Iya. Kuis Iya, nih, kuis nih. 46. Anggota 46, Himakel Kak. Anggota Himakel bukan nih? Ngurus dong. Aktif semua tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya tanggung jawab lu ya Lang ya. Jadi- Kalau sampai nggak ada yang nggak aktif ya. Oh, siap. Aman. Ya, Karena gini, Nabil. ilmu apa? Mungkin pesan juga dari teman-teman alumni yang udah lulus nih, bahwa berorganisasi selama masa kuliah itu keuntungannya banyak banget. Jadi jangan membatasi diri bahwa gue nggak mau aktif, gue sibuk gini, gue sibuk gini. Aktiflah selama masih karena keuntungannya banyak sekalian organisasi. Mantap, cocok. Ada Bella, ada Paras, ada Calvin. Kalpin mungkin mau nanya nih Kalpin. Oh iya, Ini Calvin. Rian Andika nih. Diem aja nih Rian Andika, coba ayo. Kak DJ mungkin yang Di mood sama Mas Nabil di mood. Buset, Tanya. Nabil lagi. Oh itu tuh Kak Tanya DJ apa tuh, dong? Kak DJ tuh mau nanya. Oh, Kak DJ tuh mau lulus Kak nih DJ. bentar lagi nih. Oke, Kak DJ. Insya Allah, Amin. insya Allah Juni lulus nih. Amin. Insya Allah. Wah, mantap. Gimana Kak Mau DJ? nanya deh buat
Oh, boleh. Kak Reza. Boleh. Wah, mau ke Manchester nih kayaknya. Kan kalian Klub bola ya? Bacot nih, Gilang. Beda. Kalau ini mau ke Inggris nih ceritanya nih. Risik lah, Kak. Perkenalkan, nama saya Fania Dwi Jayanti, biasa dipanggil DJ. Saya pengurus dari tahun 2016 sampai 19 kemarin. Ya, 3 tahun. Sekarang angkatan 2016, mau nanya sama Kak Reza deh. Kak Reza dulu di S2-nya di IPB ya berarti? Master. Iya. Terus sekarang doktoralnya di Jerman. Iya. Ngambil apa tuh, Kak? Spesialisasinya kemana? Doktoral saya. Iya. Kalau dari riset sendiri tetap linear ya. Waktu itu saya dari S1 sendiri emang lebih ke pemanfaatan sumber daya organisme laut. Kalau dulu S1 itu sama Bu Rianti ngambil bakteri asosiasi untuk anti fungi. Kemudian S2-nya itu karena masih tertarik sama bioprospek laut, akhirnya ngambil lagi bakteri di spons. Dan sekarang S3-nya juga lebih fokus lagi ke antivirus. Jadi bisa juga nih anti COVID nantinya untuk buat di spons laut sama invertebrata lainnya kayak teripang sama kayak koral. Dan itu emang sumbernya ngambilnya dari Indonesia, kemudian di sini kita analisis untuk buat tes lebih ke anti multiresisten bakteri sama antivirusnya. Sekarang sih masih ke hepatitis C. Tapi lagi ada obrolan yang kalau misalkan emang bisa untuk buat jadikan sebagai untuk dijadikan kandidat untuk buat SARS-CoV-2 ini sendiri ya bisa dicoba. Ih, mantap, keren banget, Kak. Mohon doanya aja bisa dites. Amin. Oke. Berarti biotek bukan sih, Kak, itu, Kak, jatuhnya? Ya, bioprospek laut yang bisa dibilang ke arah biotek juga bisa, macam-macam ya, karena itu kan ya termasuk yang luas juga ya. Ke arah biokimia juga iya, ke arah kimia ekologi juga iya. Karena emang lebih ke pengen tahu bagaimana secara ekologi juga organisme tersebut mengeluarkan senyawa metabolit sekundernya. Kemudian juga struktur senyawanya kayak gimana dilihat yang bertanggung jawab, kemudian dites juga nantinya secara genomiknya itu sendiri dia kekerabatannya sama mana struktur senyawa tersebut untuk bisa dikomersialisasikan dijadikan obat. Kita cuma jadi kuliah umum kita ngobrol kayak gini. Aduh, iya nggak ngerti, Kak. Aduh, nggak nyampe, maaf. Is, ngerti nggak, Is? Iya. Belum nyampe. Kita mah yang penting dengerin aja dah, yang penting bisa. Pokoknya kalau yang memang tertarik ikutin fokus mata kuliah bioprospek laut. Ada ya bioprospek laut ya? Biotek ya? Biotek. Semester 6. Biotek laut. Semester 6. Gimana biotek? Dulu sama almarhum Pak Set, invertebrata laut. Invertebrata laut. Invertebrata akuatik ya, nggak laut ya dia. Nah itu, terus habis itu yang berbau biologi laut sih kalau misalkan yang demen bisa ke arah fokusnya ke sana. Jadi saya masih ke konteks besar biologi laut gitu, fokusnya. Keren. Ini parah terus banget kakak di Jerman pakai beasiswa, Kak? Iya, dari ceritanya itu ketika lagi S2, jadi ada dosen tamu yang dari Jerman juga, namanya Karsten. Beliau dapat undangan untuk sebentar dulu. Beliau dapat undangan untuk bisa ngajar di IPB selama 3 tahun dari 2013. Nah, di situ pas banget saya juga baru masuk dari 2013. Kemudian akhirnya kita ngobrol karena sempat diskusi juga dan sempat ngajar juga pas lagi master. Kemudian beliau buka program pelatihan, kalau di teman-teman dengar kalau di IPB itu ada MST gitu, Marine Science and Technology Workshop. Nah itu dan beliau yang salah satu jadi co-hostnya untuk buat ngurusin program tersebut. Dan kita punya latar belakang yang sama-sama chemical ecologist.
kemudian juga tertarik sama bioprospek juga, dan akhirnya seringlah diskusi sama dia, dan dari beliau lah saya dapat kenalan untuk, saya ada nih kolega yang memang sudah jadi profesor dan ada lowongan untuk PhD candidate untuk bisa masuk ke sana gitu. Kamu tertarik gak? Akhirnya saya dijalurkan lah lewat sana, dan kebetulan profesornya itu sendiri datang ke acara workshop internasional yang beliau bikin juga, dan saya masuk ke dalam kepanitiaannya di situ. Dan akhirnya mulai dikenalkan di situ, ngobrol, dan beliau senang, dan akhirnya nawarin saya untuk buat bisa gabung ke dalam working group-nya, namun butuh sponsor nih, gitu kan katanya. Sponsornya saya nggak bisa mensponsori kamu karena proyeknya sendiri pun juga masih belum kelihatan untuk bisa di ACC ke Kementerian Riset di sini. Kalau di sini namanya BMBF. Dan akhirnya carilah, coba aja DAAD gitu, DAAD, dan beliau juga masuk ke dalam gabung proyek DAAD namanya Biodiversity and Health, dan akhirnya daftarlah di situ secara terpisah. Jadi udah dapat izin bisa masuk ke working group-nya beliau, profesor saya, kemudian daftar terpisah untuk beasiswa DAAD yang mana masuk ke sub-project Biodiversity and Health yang beliau juga tergabung dalam situ. Dan karena memang sudah di ACC duluan, kalau di sini tipikalnya di Eropa khususnya gitu ya, ketika memang profesor sudah mengizinkan dan udah oke, rata-rata beasiswa udah lancar-lancar aja, setuju-setuju aja, dan diterima-terima saja. Dan itu ya alhamdulillah gitu, setelah itu akhirnya diterima dan mulai deh masuk ke sini gitu. Wah, keren Kak. Doakan Jadi, saya juga bisa Kak. Amin. Banyak sekarang melanjutkan ini ya, obrolan Gigi ya, maksudnya banyak sekarang alumni ilmu kelautan gitu yang memang benar-benar lagi memiliki karir yang memang sudah menempati posisi yang bisa di-share juga pengalaman-pengalamannya gitu. Kalau misalkan saya bisa kasih ilustrasinya gitu ya, bisa di-share di sini juga. Jadi harapan saya pun juga ya, kalau misalkan buat teman-teman gitu dalam di ilmu kelautan ini sendiri gitu ya, harapan saya tadi yang disampaikan sama Gigi bahwa jangan sampai bukan saatnya lagi juga gitu ya teman-teman tidak hanya berkecimpung untuk buat bikin program-program yang khususnya juga untuk buat lingkungan skalanya khusus untuk buat mahasiswa saja gitu ya, dan itu hanya sekedar habis seperti itu saja gitu, untuk buat ya udah keilmuan tahu segala macam selesai gitu. Tapi melainkan coba teman-teman mengembangkan lagi, nggak cuma di akademik doang gitu. Jadi di sini kan sejatinya gitu ya, adanya himpunan organisasi itu sendiri itu melatih teman-teman untuk buat menimba soft skill di segala bidang gitu. Mau itu di bidang akademik, mau itu nantinya untuk buat pikir keluarnya gitu ya, outputnya apakah itu nanti di institusi pemerintah, apakah itu nanti di LSM gitu ya, atau di lembaga kewirausahaan, wira swasta, atau di sektor swasta, atau yang teman-teman emang udah nggak mau untuk buat menghadapi realita ya, udah nggak mau untuk buat kita balik lagi ke ilmu kelautan lagi gitu, mau coba kerjalah di mana kayak segala macam. Dan itu emang faktanya gitu ya, yang terjadi lulusan-lulusan itu sendiri, nggak cuma ilmu kelautan, jurusan ilmu kelautan banyak sekali yang lain-lainnya pun juga pastinya yang menghadapi ketika memang sudah lulus, ini mau kerja, bingung mau kerja di mana, yang lulusan kelautan nggak begitu banyak, namun kita juga dituntut untuk buat bisa mandiri untuk menghidupi sendiri. Nah itu akhirnya ada yang teman-teman yang memang udah dari passionnya nggak di akademik lagi, bisa masuk ke sektor swasta. Dan di sini udah saatnya gitu ya, 10 tahun himpunan mahasiswa ilmu kelautan terbentuk, dan juga sudah 2007 ke 2020. Sudah hampir 12 tahun jurusan ilmu kelautan ada di Unsud, pastinya sudah memiliki lulusan-lulusan yang memang sedang menginjak karirnya di fase-fase yang memang sudah lagi naik gitu, fase eksponensial. Kalau teman-teman kebayangin, dan coba pesan saya gitu ya, coba di data gitu ya, banyak teman-teman nanti akan menemukan alumni-alumni yang memang senangnya di akademik, udah ada alumni, misalkan kayak seperti saya gitu ya, terus habis itu ada Rafid, ada Diah gitu ya, terus ada banyak lagi yang memang fokusnya pengen S2, kemudian ada S3 gitu ya, ada juga Zikrina juga yang lagi S3 juga. Nah itu
teman-teman bisa dapat sharing ilmunya di situ juga gitu, untuk buat bisa tahu gimana sih struggle-nya, gimana teman-teman passion-nya punya akhirnya dapat seperti itu, dan kalian nanti bisa akhirnya menentukan saya lebih passion-nya kemana, karena sudah mendapatkan cerita-cerita dari para alumninya yang memang benar-benar sudah kecimpung dan nyemplung di kehidupan yang benar-benar real gitu ya. Teman-teman di sini kan masih mahasiswa, masih mencoba untuk meraba-raba yang mana cocoknya teman-teman nanti akan menemukan ketika teman-teman lulus nanti. Nah, ada juga di institusi pemerintah, ada Lutfi, tadi kalau nggak salah ada Lutfi masuk di sini. Ada Lutfi, ada siapa lagi? Yang kerja di Brol juga, ada yang kerja di Lutfi juga, ada yang kerja di KKP, ada yang jadi dosen juga gitu ya. Nah, itu bisa sharing juga nantinya bagaimana teman-teman akan mendapatkan informasi seberapa kepakekah ilmu teman-teman ketika di institusi pemerintah itu gitu. Nah, itu bisa nanti bisa dapat ilmunya. Atau mungkin nantinya di LSM yang pengen gue nggak mau dikekang-kekang sama peraturan-peraturan pemerintah, gue pengen benar-benar bisa freedom untuk buat menyuarakan gitu ya pendapat terhadap cinta lingkungan atau apapun itu sendiri, lebih bebas gitu ya. Nah, itu bisa nanti masuk ke LSM. Ada kenalan nanti dari alumni yang kenal di WWF juga, di CI juga, terus habis itu ada di mana lagi? Banyak teman-teman yang sudah berkecimpung juga di sana. Kemudian ada juga yang udah emang dari jati dirinya pengen ke usaha, udah emang masuk ilmu kelautan, pengen tahu potensi-potensi sumber daya laut yang memang bisa dijadikan sektor usaha untuk meningkatkan perekonomian misalkan. Lebih luasnya lagi visionernya perekonomian Indonesia misalkan. Itu bisa belajar wirausaha, nanti ada kayak misalkan Tito yang memang sudah berkecimpung di bisnis juga. Kemudian ya yang lainnya nanti bisa kita juga minta sharing informasinya. Kalau misalkan teman-teman, intinya teman-teman kita sama saling membutuhkan satu dengan yang lainnya antara alumni dan mahasiswa. Harapan saya di sini. Dan saya senang gitu ya diundang dan bisa cerita. Yang penting kita sendiri pun juga ingin sharing apa yang kita punya ke teman-teman supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan dan belajar dari apa yang kita sharing ilmunya ini sendiri untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Karena sejatinya murid itu seharusnya lebih pintar daripada gurunya. Itu adanya timbal balik antara alumni dan mahasiswa itu sendiri bisa terasa untuk Himakal, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi take home message-nya ya untuk teman-teman semuanya bisa masuk dan lebih berkembang lagi, dan mudah-mudahan di Kopdar ini sendiri pun juga bisa jadi wadah kita bisa sharing informasi, sharing keilmuan segala macamnya. Dan dari alumni gitu ya, dari saya, Gigi, kemudian Rafid, kita sempat juga pernah ngobrol bareng-bareng, Hari Farhad gitu ya. Mereka senang untuk buat sharing ilmunya, mereka senang untuk bawa gimana teman-teman bisa berkembang, nggak cuma di lingkungan kampus saja, dengan belajar aja itu udah pasti udah ada dengan expertnya, udah porsinya, udah ada expert dosen-dosen yang bisa memberikan ilmu tersebut. Kita ngambil porsinya yang dari pengalaman-pengalaman di realitanya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa melengkapi puzzle-puzzle yang memang lagi berceceran itu sendiri menjadi sebuah bingkai. Himakal ini sendiri bisa memiliki struktur fungsi organisasi yang lebih indah lagi nantinya buat ke depan. Jadi itu sih harapan saya juga setelah teman-teman juga mendengar cerita bagaimana sejarahnya Himakal terbentuk, dan mudah-mudahan taunya cerita Himakal terbentuk ini sendiri bisa menambah sense of belonging teman-teman gitu ya, untuk benar-benar menjiwai bahwa ini gue masuk ke Himakal bukan hanya sekedar ingin menunjukkan eksistensi, tapi gue pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Himakal. Ilmu seperti apa? Ya teman-teman bikinlah itu kreativitas program-program itu sendiri. Gue pengen punya ilmu yang tahu untuk buat dari sisi monitoring terumbu karang misalkan. Akhirnya bikinlah program di situ untuk buat lebih jelasnya lagi, bikin sebuah proyek. Ada ekspedisi muncul akhirnya. Nah terus itu juga pengen gue pengen bisa tahu nantinya ke depan gue pengen masuk ke lanjut lagi ke S2 gitu ya. Nah itu banyak alumni-alumni yang sudah lagi berkecimpung di mendapatkan beasiswa dan lagi studi S2 dan S3-nya. Bisa nanti akhirnya buat program di situ. Dan
itulah sejatinya fungsi dari organisasi untuk buat menjawab keresahan hati dan keinginan teman-teman semua. Kenapa teman-teman mau masuk ke himpunan mahasiswa ilmu kelautan, gitu ya, organisasi ini sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi milestone teman-teman gitu ya, untuk buat giant step ke depannya Himakel bisa lebih berkembang dan bisa lebih menguasai segala aspek dan siap ketika lulus nanti sudah mau tahu arahnya kemana. Gitu deh. Gitu Is. Oke, terima kasih Kak Reza atas penjelasannya. Nah, selanjutnya langsung ke acara terakhir aja kali Bil ya? Ya boleh. Apa tuh acaranya? Wah, acara terakhir apa nih? Ada games. Ada games. Wah, Kak Wahyu senang banget nih ada Idi. games nih. Ada games nih. Ada games. Siap. Bukan Dota bareng Bil, bukan Dota bareng. Bahaya. Bukan. Oh, di sini ada Kak Damar tuh. Oh iya, ada Kak Damar juga tuh. Lagi tiduran Kak Ada Damar. Kak Vina. Ada Kak Vina juga. Ada Kak Vina. Halo Kak. Lagi. Ada orang Cina di sini. Orang Cina. Oke Bil, mungkin langsung di share linknya aja Bil. Iya boleh. Coba Wah, bentar games ya. apa tuh Kak? Bisa nggak Bil? Bisa. Itu linknya buat kita main Gartic.io. Kita iseng-iseng aja main Gartic.io ya. Linknya ada di chat. Linknya udah di chat. Silakan pada masuk. Kan tadi udah dengerin juga nih Bang Reza sama Bang Gigi gitu. Nah sekarang kita senang-senangnya aja lah gitu. Iya, refreshing dulu. Hadiahnya ada Mas Kalpin. Hadiahnya mungkin nanti dari Mas Faiz. Ada nanti mobil satu. Nanti Ngasih motor. Mantap. Atau mungkin mau paket ada hadiah miliaran. Haji. Paket haji. Ntar hadiahnya ke Jerman dibiayain. Ya, boleh. Wah, bisa. Ditunggu di Jerman, ditunggu. Oh, siap. Pak Is sudah siap banget itu. Siap Bang, siap. Setelah corona gas. Wih, mantap. Kita ke Jerman kayak mau ke lapangan gerendeng ya, Isya gampang. Ramean. Nggak bisa stop ya. Tuh ada yang nanya tuh di kolom chat. Kan ada sesi tanya jawab lagi nggak, Is? Jam berapa sekarang? Nanti bisa sesi tanya jawab kalau waktunya masih ada. Yang belum join ke Gartiknya, yuk join. Yuk kita join. Sambil seru-seru. Mau Gartik ya? Gartik itu apa? Gambar-gambar gitu Bang, tebak gambar. Biar masih berasa generasi Z lah ya ikutan. Iya. Mantap. Betul. Tahu boomer. Udah mulai. Iya, udah mulai. Kita masih 0, Is. Masa masih 0 sih? Aduh, kurang nih. Nah. Kita langsung pencet main gitu ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Langsung pencet. Ini apanya yang dijawab sih?
Nanti Bang ada ininya, ada gambarnya, jadi kita harus ngejawab gitu. Itu tuh gambar apa? Malum di sana belajar mulu Kak Reza. Jarang main. Saya taunya mainnya Kahoot, tahu gak Kahoot? Oh, Kahoot. Oh, Kahoot Ah, iya mah. Bang, tahu Bang. Kalau di sini mah buat kuliah ya. Buat dosen. Iya buat kuliah. Buat kuliah. Tebak-tebakan berhadiah. Buset senja. Ih, gak ada bisa jawab. Ini gambar jago nih. Salah. Salah petunjuk, cuy. Ah, lu gimana sih? Hostnya nggak jago nih. Buset, susah banget dah. Hah? Nih. Oh alah. Jelek banget ke gambarnya. Ah, Kak Sandy jago nih, Kak Sandy nih. Nah, Kok bisa senja sih? Bisa-bisa senja loh. Geblok banget, guys. biar ketipu aja dulu. Gile. Bisa senja kan? Apa ini? buset. Udah ada yang bener aja. Babi salah. Babi. Apa ini? Oh. Oh, Kayak ini mah. Gue kira pocong ini. Oh, ada air. Ini menang dapat hadiah nggak, Bil? Ada. No, kayak request dari Bang Ajam nih. Umroh. Oh, mantap. Idil. Gulali sedap. Anak kelautan banget. Iyalah, keren banget itu. Itu salah. Ah, nggak jago. Ya. Ya, kalau Kelvin ini. Kelvin nggak bisa gambar udah. Bisa gambar itu doang. Legend. Anjing P90 siap. P90. Idil. Tumben bener itu gambarnya, guys. Ah, si Pa nggak jago nih, si Pa nih. Bibi. Gak tahu. Aduh, bukan boneka. Siapa nih? Angkatan 2019. Rapi. Jago. Cupu. Oh. Oke, makasih Mas Nyo. Oh, alah. Ya, amplop.
Siapa nih host ganteng? Siapa nih host ganteng ini ya? Nah, ini nih gambar legend ini. Oh, kan? Salah, Deng. Gambarnya salah. Lu bikin apaan, Bir? Salah gambarnya. Ini harusnya ke bawah. Oh, gayung jawabannya. Bukan. Gayung. Apaan? Apaan? Belum ada yang bener nih. Wih. Apa ini? Apaan ya? Woi, apa ini? Apa sih? Allah. Oh. Sebel. Astaga. Pada nggak pernah jadi kuli. Aduh. Namanya dulu ya ampun. Meteran itu tuh. Tuh mainannya roll meter gimana ya? Sama aja meteran itu. Oh iya deh nggak? Apa lo? Kira logonya WWE aja. Smackdown. Hah, apa itu? Antum. Waduh. Cerdas banget Suji. Apa nih? Harus ini. Oh alah. Good guy, bener good guy. Nah. Oh, Pais. Canggih lo gue ini. Ini si Ak. Susah. Apanya susah? Apaan tuh? Itu berapaan? Bikin. Oh, si namanya. Apaan? Parah lu. Ya ampun, berang-berang kagak ada bikin beneran. Ini poinnya sampai berapa, Bil? Astaga. Apaan nih? Hah? Bener loh. Woi. Oke. Apa ini? Ini angkatan 2019 jago, masa nggak bisa jawab nih? Pasir. Allah Akbar. Pasir. Aduh, halunya sangat tingkat dewa kali. Aduh. Kayak kenal nih orangnya.
Nggak jago gambar nih. Gak bisa gambar aja peternak. Najis. Tahun. Bisa gambar legend doang. Apaan anjir? Aduh, apaan itu? Pelan tuh ya, Pak. Peternak isinya cepet tulis aja. Apa? Hah? Nggak jelas bacanya. Bisa-bisanya. Ada Bapak Kahim sedang menggambar. Baso. Apa? Pocong. Poinnya sampai berapa, Bil? Sampai 120 nih. Seperti saya tahu itu. Ya jorok lo. Aduh. Paras kemana aja nih? Bong di. Mas komputer. Astaga, siapa itu yang main asal TikTok saja? Risma. Bos komputer. Ya Allah. Oke, terakhir. Bantal guling kasur. Oh my god. Apa tuh? Ini apa? Ngawang. Tupai. Ya Allah. Sampai istri. Namanya aneh-aneh ya. Alvin menang hoki loh. Pinter. Oh, apa nih? Apaan tuh? Buset. Gila, KDJ keren banget sumpah. Oh, alah. Allah. Apaan sih? Allah. Biar Kavin nggak jadi menang, cuy. Apaan itu? Turen. Ya, salah dong gua. Kavin
Calvin nggak menang. Yes, Calvin nggak jawab. Ih, satu lagi. Masih roda. Satu lagi. Ya, Pertandingan iya. final nampaknya antara Nabil dan Calvin. Nih, siapa nih yang gambar terakhir nih? Langsung saja. Buset. Nabil menang. Korpes Dev sekarang itu. Oh iya betul. Idi. Oke, mantap. Nabil yang menang. Endun Pisun. Beres Bil. Lanjut ke. Oke, Ya, Bil. jadi Berhubung gamenya udah selesai. berhubung gamenya udah selesai dan kebetulan juga yang menangnya hostnya yang ganteng ini. Jadi hadiahnya buat hostnya sendiri. Ya gitu aja sih mungkin ya gimana Is? Mungkin Jawab lagi dong. Apa? Mas Calvin? Jawab lagi. Tuh Kak. Tanya jawab lagi. Waktunya masih cukup nggak nih Mas Faiz kalau buat tanya jawab? Oke, mungkin satu pertanyaan aja ya buat Rehan. Oke. Kayaknya mau nanya banget nih. Iya Rehan nih katanya mau nanya. Iya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rehan Andika dari angkatan 18. Mau nanya ke manggil apa ya? Om. Bang. Om apa Mas? Om Mas siapa nih? Gigi. Dari mana, Mas? Mau nanya ke Mas Gigi. Kalau kan Mas Gigi nih fokus di kerjanya di PT C6 Energy Indonesia. Nah, PT C6 Energy Indonesia itu fokusnya di apa tadi ya? Energi gitu ya Mas ya? Yang energi dari rumput laut gitu-gitu kan ya Mas. Nah, setelah saya cek di websitenya banyak produknya nih Mas. Jadi produk-produk ini terfokus di bagian apa ya Mas? Fokusnya? Bidangnya, Ding? Ya, sebenarnya untuk yang sekarang yang sudah berjalan gitu ya, yang sudah diproduksi massal itu di biostimulan. Biostimulan itu kayak pupuk gitu. Tahu kan kira-kira biostimulan itu apa? Itu tuh bahan tanaman, bukan pupuk dan dia juga bukan pestisida. Jadi memang itu untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Jadi aplikasi kebanyakan pasarnya itu untuk di tanaman padi kayak gitu. Jadi kita dengan pertanian yang konvensional dengan pupuk biasa, pupuk yang ada di market sekarang, itu kita kemudian dengan ditambahkan biostimulan ini, kita bisa peningkatannya bisa di atas 50% hasil panennya. Jadi memang lumayan signifikan untuk hasilnya bahwa si rumput laut ini dijadikan sebagai biostimulan. Jadi ceritanya karena market di India sudah terlalu besar dan supply-nya juga sudah semakin tinggi, makanya ngambilnya di Indonesia. Itu. Dan market kita juga bentar lagi udah Thailand kita sudah masuk, Jepang kita mungkin proses 2-3 tahun ke depan Jepang sudah masuk, Europe kemarin juga masuk, ada kemarin baru
bulan Maret kemarin gue baru meeting sama investor dari Inggris juga, kemudian sebelumnya juga dari Finland juga masuk. Mudah-mudahan ya beberapa tahun ke depan rumput laut ini bisa jadi biostimulan untuk tanaman di berbagai iklim dan berbagai jenis tanaman gitu. Dan itu baru salah satu produk aja. Gimana, Han? Bang Gigi udah cukup jawabnya? Ya, pertanyaannya itu aja, jawabannya itu aja dulu. Oh, berarti Satu pertanyaan. PT C6 Energy Indonesia itu terfokus pada rumput laut itu sendiri yang buat jadi energi gitu ya, Mas ya? Ya, untuk sekarang memang itu. Sekarang baru di biostimulan, tapi goal kita itu di produk lain. Nanti yang sedang dikembangkan kita di bioplastik sama di biofuel. Dan itu sudah risetnya sudah berjalan. Mudah-mudahan kalau nggak ada kendala 2-3 tahun ke depan juga kita sudah bisa rilis produknya. Tapi memang masih di India ya, karena kita PMH. Kita PMH dan di Indonesia ini ya cabang aja lah. Jadi kita memang fokusnya di luar, nggak di Indonesia. Di Indonesia belum ada sih market yang ngambil produk kita. Soalnya baru dengar ini apa C6 Energy. Dari Bang Gigi cukup, Bang? Ya. Dari Rehan sudah masuk belum? Cukup, Mas Faiz. Cukup. Oke, cukup. Mungkin apa? Ya, satu kali lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum dicukupkan? Kita tunggu aja kali ya. Kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, kawan-kawan yang ingin bertanya mungkin last banget dah. Ya nggak, Is? Last banget ini ya, Is ya? Apa? Last banget pertanyaannya. Wah, pas banget, parah. Ya, Nabil keluar. Nabil? Mana keluar? Oh, enggak. Enggak, dia nanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Dari kakak dan teman-teman. Gil? Kalpin mungkin mau nanya, Kalpin. Ya. Nah, Kalpin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Gigi, Kak Reza. Saya ingin nanya nih, kebetulan saya dari kehumasan himpunan mahasiswa ilmu kelautan Unsur, dari Makal kehumasannya. Nah, kita tuh ada niatan untuk melengkapi lagi database Himakal yang udah ada, database alumni. Sejauh saya udah pisahkan ya database yang udah ada itu. Namun kalau mau diupload itu database dari angkatan 2007 sama 2008 itu masih sangat kurang. Jadi masih sedikit gitu yang isi. Nah, saya ingin nanya, kira-kira dari Kak Gigi ataupun Kak Reza, apakah relasi antara angkatan 2008 masih terjalin dengan baik, sehingga mungkin ada saran dari Kak Gigi maupun Kak Reza untuk gimana cara kami menjangkau mereka, kakak-kakak alumni yang sudah angkatan 2007-2008, mungkin gimana cara ngehubunginnya gitu, Kak? Silakan Bang Reza. Iya, kalau dari komunikasi di 2008 sendiri pun emang nggak begitu banyak sering kita komunikasi lagi gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah udah nggak ada lagi ya grup WhatsApp sendiri pun juga kita adanya lebih ke secara keseluruhan di JPK sendiri gitu ya, ada MSP, BDP sama ilmu kelautan. Kemudian memang yang menjadi salah satu minusnya sendiri pun juga kita
belum ada dari sampai sekarang pun juga belum ada pernah bagaimana kita ngerombok bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng gitu ya untuk buat diskusiin terkait dengan ya update-update terbaru dari 2007-2008 seperti apa. Namun kalau misalkan emang teman-teman pengurus ingin mendata, kita insya Allah bisa ngebantu gitu ya, tinggal dikirim linknya. Nanti kita coba ngontakin secara personal teman-temannya, dan ini juga bisa menjadi inisiasi juga supaya dari 2007-2008 itu sendiri bisa kumpul bareng lagi untuk kita ngobrol bareng-bareng lagi. Tadi yang saya bilang ya, bagaimana sudah saatnya mahasiswa sama alumni itu sendiri gitu ya bisa saling bertukar pikiran, sharing ilmu, kemudian juga nantinya bisa bermanfaat juga, nggak cuma dari mahasiswanya sendiri tapi dari alumninya juga gitu. Jadi mungkin bisa di-share linknya aja nanti, Vin, bisa coba saya bantu sebar sama Bang Gigi sebar juga. Kak, makasih banyak. Gimana Kalvin? Dari Kak Reza cukup? Kak. Cukup. Ya. Oke, mungkin teman-teman dicukupkan untuk sesi pertanyaannya ya. Langsung aja untuk buat sesi foto bersama. Foto bersama, boleh. On cam semua. Kita harus on cam dulu. Agenda puncaknya foto bareng. Iya. Ayo on cam semua, yang belum on cam ayo. Ayo guys, biar kita bisa bergaya guys. Muhammad Rizky, Papi, Risma, Bang Diat, Risma, Gita, Hafsah, Kak Bunga Matahari, ayo. Idih, Bang Diat, ganteng banget Bang Diat. Gila Rizky, tampan berani banget, gila. Bang Diat dibilang ganteng langsung benerin rambut, buset. Benerin motor ganteng ya Bang. Benerin motor. Ayo yang belum nyalain mic, ayo guys. Wapi mana Wapi? Nah, Wapi ada. Harley. Cia. Idih, jamet, sedap. Ini juga ada mahasiswa dari luar juga Bang, ini Bang. Iya Bang. Ini mahasiswa Inggris nyasar nih di Jogja nih. Nyasar ini. Hafsa, Bunga, Sasa, Rida, ayo dong nyalain. Ridut. Ayo nyalain kita dong. Kita bisa ini. Tahu nih Bunga nih. Bunga gimana nih? Kornya Pais. Iya nih, parah nih. Cewek-ceweknya nih Hafsa sama si Rida juga. Iya nih. Oh iya trio ini. Nah, gitu dong. Tinggal Kak Bunga sama Sasa nih. Ayo. Bunga. Ayo guys. Ayo ditungguin nih. Bel. Yuk. Sasa sama Bunga. Liburan nih kayaknya. Udah nih kayaknya nih. Tinggal sekarang berdua nih. Tiap angkatan presentase cewek sama cowoknya berapa? Ya. Kalau dari 18 banyakan ceweknya, Bang. 17 juga. 17 juga. 18 cowoknya. Di mix, Bang. 18 cowoknya, Pin. Kita cuma berapa? Adamnya mulai tertindas. Banyakan ceweknya. Cowok, Kalvin. Angkatan saya ya itu ceweknya cuman nggak ada. Cowok semua aja. Ada deh 3 cewek, sisanya cowok semuanya. Buset. Mantap. 25 ya, 28 ya, 28 orang ya. Iya, berasa SMK ya? STM. Itu SMK terusan aja itu. SMK kelautan. Yang cewek-cewek juga kayak cowok-cowok semua. Laki yang ceweknya juga kayak cowok sih. Oke, dari Kak Bunga katanya nggak bisa on kamera nih. Oke. Oh, aurat. Parah Bunga. Oke, langsung. Sama siapa Is? Sama lu aja ya Is? Yaudah, Mak. Lu juga dah. Oke. Ayo. Siap semuanya.
Satu, dua, ya nungguin ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, berarti karena sudah resmi ya resmi foto-foto, jadi kan udah kalau foto-foto kan pasti di akhir ya kan. Nah, iya dong. Dengan foto-foto tadi kita udah sampai akhir acara Kopdar. Sebelumnya kita mau terima kasih kepada kakak-kakak kita alumni yang pertama Kak Reza sama Kak Gigi. Kak Gigi dan alumni yang lain. Iya, dan alumni yang lain juga yang udah nyempetin buat jadi pembicara kita lah. Terus buat teman-teman kakak-kakak yang lain, Kak DJ, Kak Diat, dan teman-teman 17, adik-adik 18, dan adik-adik 19. Makasih udah hadir di Kopdar walaupun sederhana, tapi seenggaknya kita dapat ilmu ya nggak Is? Bener nggak Is? Kumpul, yoi jelas. Jangan sampai corona ini membuat kita jauh, anjay. Selagi ada teknologi ya nggak Is? Bener nggak Is? Betul. Mungkin dari saya selaku penanggung jawab Kopdar mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Operator. Mungkin dari Gilang, ada teman Gilang? Lang. Ya, nggak ada suaranya. Lagi DJ deh itu Maya ceweknya. Saya Guys, ada suaranya guys? Ada. Oke. Paling dari saya selamat buat Mas Faiz, prokernya udah jalan 1. Mantap, ditunggu selanjutnya. Makasih juga buat Nabil yang udah mau bantuin jadi moderator. Makasih buat kakak-kakak alumni yang sudah mau datang sharing yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih buat teman-teman juga semua yang udah mau datang. Semoga acara ini hasilnya baik buat kita semua dan bisa mempererat hubungan kita sesama kelautan. Paling itu aja. Saya balikan ke Pak Ais, silakan. Oke, terima kasih untuk Mas Gilang. Untuk yang lain, Kak DJ, Kak Diat, ada tambahan mungkin? Kak Bunga. Tunggu di Bali ya. Siap Bang. Di Jerman. Siap. Kita nanti rencananya sih Pak Is udah bilang Bang tadi, katanya next Kopdar katanya ke Bali dulu. Nanti dibayarin sama Pak Is. Dibayarin sama Pak Is. Gua ada kapal nanti Kopdarnya di kapal. Study tour ke Bali, study tour. Kopdarnya di Gilimanuk ya. Si KI, dulu zaman saya ada KI loh, model KI gitu, karya ilmiah. Ada kah sekarang? KI karya ilmiah apa ya? Kunjungan ilmiah. Kunjungan ilmiah sekarang udah nggak ada. Kunjungan ilmiah. Ada nggak? Ada ya? Nggak ada sekarang. Jalan-jalan ilmiah dulu. Berarti nanti Makal bikin proker lah. Jalan-jalan ilmiah. Penanggung jawabnya Pak Is lagi biar kita ke Jerman. Udah nggak usah ilmiah lah, jalan-jalan. Ya jalan aja. Nggak usah ilmiah. Ilmiahnya dipisah. Ilmiahnya lah. Iya siap. Kan pendampingnya ikut. Tegur lagi ya Lang ya. Aduh. Aduh, jangan sampai ditegur lagi lah. Aduh, teman-teman alumni. Pokoknya yang tadi gue udah sampai di depan kan. Pokoknya sesi tanya jawab nggak selesai sampai di sini. Kalau mau nanya-nanya tentang apapun bisa tanya ke alumni. Mungkin Gilang nanti punya kontaknya kita semua di alumni Makel. Nanti Gilang mungkin bisa share. Untuk apa siapa? Nanti mungkin Gilang bisa kan. Siap. Oke, siap Bang. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, saya cukupkan sekian Kopdar hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih Kak semuanya. Reza tadi. Semuanya. Hai semuanya. Liannya nggak ada nih. Jalas Stefan. Aduh. Ya. Aja lah. Gilang. Sikat lah. Sikat lah. Sikat. Ayo, Siapa, tangan Pak? kiri. Hah? Pak Ais atau siapa nih? Hilang aja lu. Gilang lah. Ayo. Yuk. Jalan Seva. Jaya Jaya Mahe. Jalan Seva. 3 kali. Jaya Mahe. Jalan Seva. Jaya Mahe. Ya Mahe. Mantap. Masukin ke story ya. Masukin story Instagram ya. Boleh. Linknya Boleh. masukin story Instagram. Oke, siap, Bang. Nah, biar seru. Nah, kan. Sip, pamit ya semuanya ya. Sukses. Ya buat Bang Reza, semuanya. makasih. Juga kan ditunggu di Indonesia, ditunggu di Indonesia Kontak-kontak aja pokoknya. kalau misalkan mau Ditunggu tanya-tanya, di FPK. kontak-kontak aja. Ada nomor Semoga- kontaknya. Semoga kita Ya. bertemu di Maring Gathering semuanya. Idih, mantap. Mantap kali. Coming soon. Mantap Bapak Ketua. Assalamualaikum. Jelas sih Bapak Ketua. Coming soon.